Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Rasa ketidakberdayaan menggenang di hati Jiarong, dan kelelahan hampir tertulis di wajahnya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian semua bisa pergi, pengurangan selisih perdagangan tidak dapat diselesaikan dalam jangka pendek, kita tidak bisa begitu saja mengunci kota secara membabi buta, kita harus menemukan sumber energi spiritual baru." Semua orang mengerti prinsip ini, akumulasi energi spiritual seperti kekayaan, itu perlu meningkatkan produksi dan mengurangi pengeluaran, lebih penting lagi, itu untuk meningkatkan pendapatan, tidak ada gunanya hanya mengandalkan tabungan. Tapi bagaimana dia bisa membuka sumber terbuka kasaya tanpa sumber? Jika ada pembukaan sumber, itu akan terbuka sejak lama, dan pegunungan selatan tidak akan menjadi tempat di mana bahkan burung tidak akan buang air besar. Fenomena aneh dan gelombang roh Qi berikutnya hampir menjadi satu-satunya harapan Yan Wu, namun, hasil investigasi yang telah menghabiskan banyak tenaga kerja, material, dan sumber daya keuangan mengecewakan. Ya, Yang Mulia, silakan istirahat dengan baik. Beberapa alkemis juga dapat melihat bahwa Jiarong sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan pergi satu demi satu. Ledakan. Jiarong tenggelam dalam pikirannya ketika cangkir kaca yang diletakkan di atas meja di depannya tiba-tiba meledak, menumpahkan teh ke seluruh meja. Tidak hanya itu, dia bisa dengan jelas merasakan tanah bergetar, dan beberapa mural di dinding jatuh. Kemudian, ada berbagai macam suara di luar, gempa bumi, siapa yang menyebabkan masalah, oh tidak, mungkin suami saya kembali, cepat, cepat dan kenakan celanamu. Semua suara di sekitarnya mengalir ke telinga Jiarong, dan dia mendengarnya dengan jelas, karena menara astrologi adalah gedung tertinggi di Yanwu, gempa barusan bahkan lebih hebat. Di barat daya Yanwu, cahaya warna-warni menyebar dari langit, menerangi seluruh langit yang jauh, semua suara di sekitar terdiam, dan semua orang mendongak. Fenomena aneh. Jiarong gemetar dan kemudian menjadi sangat gembira, ini fenomena aneh itu lagi. Yan Wu diselamatkan. Dia berlari menuruni tangga dan buru-buru mengendarai kereta ke rumah tuan kota. Hari itu, seluruh kota Yan Wu membicarakan masalah ini, dan semua orang di rumah tuan kota menantikannya, berharap itu akan membawa sejumlah besar roh Qi seperti terakhir kali. Banyak seniman bela diri dan sekte sekali lagi mengumpulkan seniman bela diri mereka dan bersiap untuk menuju ke tempat di mana cahaya warna-warni muncul untuk menyelidiki. Rumah tuan kota juga sibuk, Li Chunyang segera mengumpulkan semua orang untuk membahas penyebab gempa bumi dan fenomena tersebut, dan pada saat yang sama, mereka siap untuk berangkat, bagaimanapun, ini terkait dengan nasib Yan Wu. Beberapa jam kemudian, sambaran petir terbang dari kejauhan dan mendarat tepat di luar kota, berubah menjadi sosok Yunxiao. Dia melangkah ke kota, ada orang yang datang dan pergi di depan gerbang, dan itu ramai. Namun, pada saat ini, kota itu gelisah, dan semua jenis suara dan aura ditutupi oleh indera ilahinya. Dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, segel Raja Iblis telah dipecahkan, dan fenomena aneh telah ditransmisikan ke sini. Yunxiao melihat kembali ke cakrawala, fenomena seperti pelangi tidak hilang untuk waktu yang lama. Sejumlah besar seniman bela diri keluar dari kota secara berkelompok, menuju tanah yang disegel. Kita akan pergi dulu, beritahu saudara keempat dan yang lainnya bahwa mereka akan segera datang membantu kami begitu mereka kembali ke kota. Jangan khawatir, hati-hati, jika kita benar-benar dapat menemukan sumber energi spiritual, saya khawatir akan ada pertarungan lain, kita harus mengutamakan hidup kita. Hahaha, di Yanwu, selain rumah tuan kota, hanya sedikit yang bisa menyakiti kita, satu-satunya hal yang saya khawatirkan sekarang adalah apakah sumber energi spiritual benar-benar ada, bagaimanapun, keluarga Qi kita telah berakar di Yanwu, dan jika energi spiritual habis, kita harus pindah lagi, yang akan menjadi terlalu banyak pukulan bagi tulang kita. Kakak ke-9, jangan khawatir, energi spiritual tidak akan muncul begitu saja, dan tidak ada yang bisa mendeteksinya, yang berarti energi spiritual ini tidak sederhana, jika digali, Yan Wu mungkin mengejutkan dunia lagi. Yunxiao menoleh dan melihat beberapa kereta melayang di luar gerbang kota,
dengan karakter Qi yang sederhana dan indah diukir di atasnya. Dua pria parubaya sedang mengucapkan selamat tinggal. Percakapan antara kedua orang itu tanpa keraguan, dan semua orang di sekitar mereka mendengarnya dengan jelas. Klan Qi adalah salah satu klan kelas atas di Yanwu, dan percakapan mereka bukan rahasia. Saya harap kita dapat menemukan sumber energi spiritual terlebih dahulu dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan untuk kelangsungan hidup Yanwu, serta lebih banyak manfaat bagi klan Qi. Seniman bela diri parubaya tidak berkata apa-apa lagi dan terbang pergi dengan 7 atau 8 kereta. Hanya ada satu kultivator yang tersisa berdiri di atas kereta. Dia melihat awan berwarna-warni dan menghela nafas sebelum kembali ke kota. Ada antrean panjang di luar kota, menunggu pemeriksaan ketat, namun, mereka meninggalkan kota dengan sangat cepat tanpa formalitas apapun. Pria dari klan Qi secara alami tidak bergabung dengan antrian, dia mengendarai keretanya dan terbang di atas kerumunan. Penjaga itu tidak menghentikannya, melainkan membungkuk hormat. Kamu seorang seniman bela diri. Beberapa baris di depan Yun Xiao, seorang pria parubaya dengan kain kabung dihentikan oleh seorang penjaga dan bertanya. Pria itu sedikit bingung dan dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hanya memasuki kota untuk melakukan bisnis. Kamu tidak. Aku bisa melihat bahwa yuan surgawimu penuh. Saya dapat mengatakan dengan satu pandangan bahwa Anda memiliki fluktuasi kekuatan asal pada Anda. Kamu masih berani berdalih. Penjaga itu tiba-tiba bergerak. Dia mencubit bahu pria itu dengan tangan kanannya dan menarik dengan keras. Pria itu langsung dikirim terbang dan menabrak pintu perunggu. Pintu tembaga penuh dengan paku setebal jari, dan lift pengawal memiliki setidaknya 1000 jin kekuatan. Jika pria ini benar-benar bukan seorang seniman bela diri, dia akan mati tanpa keraguan. Banyak orang berteriak dan menutupi mata mereka dengan tangan mereka, tidak berani melihat. Pria berpakaian kasar itu membalik di udara seperti ikan mas, dan telapak tangannya berubah menjadi kepalan tangan, mengenai pintu tembaga. Dang! Pintu tembaga besar terkena benturan dan terbuka ke belakang. Pria itu juga menggunakan kekuatan untuk menstabilkan tubuhnya dan mendarat dengan selamat di tanah. Master bela diri bintang 8. Beraninya kamu menyamar sebagai manusia dan memasuki kota. Penjaga itu melihat melalui kekuatan pria itu dan melambaikan tangannya dengan ekspresi dingin. Tiba-tiba, lebih dari 10 pembudidaya bergegas keluar dan mengelilinginya dengan aura pembunuh. Yun Xiao mengerutkan kening. Tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dia hanya menonton dengan tenang. Wajah pria berpakaian kasar itu dipenuhi dengan kepahitan saat dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Saudara-saudara, Anda salah paham, saya memang pernah berlatih seni bela diri sebelumnya, tetapi karena keterbatasan bakat saya telah meninggalkannya sejak lama. Dia hanya manusia yang berbisnis, jadi dia hanya memasuki kota untuk bisnis, dia pasti tidak akan berkultivasi di kota. Siapa yang akan mempercayaimu? Anda tidak punya bukti, jadi kami akan mengikuti aturan. Jika seorang master bela diri bintang 8 ingin memasuki kota, dia harus membayar 800.000 batu primordial tingkat medial." Ekspresi pria berpakaian kasar itu berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget, 800.000. Saudara-saudara, jika saya memiliki 800.000 batu primordial tingkat medial, mengapa saya masih memasuki kota untuk berbisnis? Bahkan jika itu 80.000, kita tidak mampu membelinya. Indra ilahi Yun Xiao menyapunya sedikit, dan dia melihatnya dengan jelas. Pria berpakaian kasar itu memang memiliki luka lama, dan kultivasinya tidak meningkat selama hampir 20 tahun. Selain itu, dia tampaknya telah mundur dari Master Bela Diri Bintang 9 menjadi Master Bela Diri Bintang 8. Selain itu, di tas penyimpanan yang dibawanya, selain persenjataan mendalam tingkat pertama yang rusak, hanya ada lebih dari 200.000 batu primordial kelas menengah, serta beberapa ramuan dan pil tingkat rendah. Memintanya untuk mengeluarkan 800.000 batu asal tidak berbeda dengan meminta nyawanya, bahkan jika dia menyerahkan hidupnya, dia tidak akan bisa membayar begitu banyak batu asal. Karena kamu tidak bisa mengeluarkannya, maka tersesat. Penjaga itu mencibir. Ekspresi pria berpakaian kasar itu sedikit berubah, dan dia berkata dengan marah, Yanwu telah melangkah terlalu jauh. Memeras seniman bela diri seperti ini hanya akan menyebabkan kematiannya cepat atau lambat. Wajah penjaga menjadi gelap, beraninya kamu berbicara begitu kasar. Dia berteriak, turunkan dia.
Dengan lambaian tangannya, para penjaga segera bergegas maju, lebih dari 10 dari mereka adalah master bela diri, dan mereka segera mulai bertarung dengan pria berkain kasar di gerbang kota. Pria berpakaian kasar itu sangat marah, dia menamparkan tas penyimpanannya dan cahaya dingin menyala, pisau senjata tingkat mendalam yang rusak muncul di tangannya, itu sangat kuat sehingga tidak ada yang berani mendekat. Gerbang kota segera menjadi kacau, dan sejumlah besar manusia sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi di samping. Penjaga itu mengerutkan alisnya, dia sepertinya menyadari bahwa ini adalah pengaruh buruk, dia mengepalkan tinjunya sedikit dan tiba-tiba menyerang. Ledakan. Dia adalah master bela diri hebat bintang 3, dia mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan cepat bergerak ke sisi pria berpakaian kasar itu, dia meninju bagian belakang pisau dan dada pria berpakaian kasar itu, membuatnya memuntahkan darah dan terbang keluar. Selusin penjaga buru-buru melangkah maju untuk menangkapnya. Pria berpakaian kasar itu tertutup debu, dia memuntahkan darah dan mengutuk saat dia diikat dan diseret ke kota. Yun Xiao tidak tahan lagi, tetapi dia tidak ingin menyakiti siapapun, bagaimanapun, itu adalah wilayahnya, jadi dia berkata, lepaskan dia, saya akan membayar untuk 800.000 batu primordial tingkat medial. Penjaga itu terkejut sejenak, lalu dia mulai mengukur Yun Xiao, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedikit ketakutan. Orang ini tidak ternoda oleh setitik debu dan memiliki temperamen yang luar biasa, satu pandangan dan seseorang bisa mengatakan bahwa dia bukan orang biasa, namun, tidak peduli seberapa banyak dia mengamati, dia tidak dapat mendeteksi fluktuasi energi unsur apapun. Dalam hal ini, hanya ada dua jawaban, entah dia memiliki harta karun untuk menyembunyikan kekuatannya, atau kekuatannya jauh melebihi kekuatannya, jadi dia tidak bisa melihatnya. Tuan muda, apakah Anda mengenali orang ini? Penjaga itu tidak berani berbicara dengan gegabah, dia ingin mencari tahu situasinya terlebih dahulu agar tidak menyinggung seseorang yang tidak mampu dia singgung. Aku tidak mengenalmu, kata Yun Xiao, saya tidak tahan dengan bagaimana Anda melakukan sesuatu, dia melambaikan tangannya, dan sejumlah besar ki spiritual dilepaskan, tumpukan batu primordial tingkat tertinggi dibuang. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Batu primordial tingkat tertinggi. Mata pengawal itu tajam, dan dia segera mengenali batu-batu primordial tingkat tertinggi itu, dia sangat ketakutan hingga mulutnya terbuka lebar. Meskipun ada rasio pertukaran antara kelas, harga batu primordial kelas yang lebih tinggi jauh lebih tinggi daripada rasio pertukaran, jadi tidak ada yang akan mengeluarkannya untuk ditukar. Bahkan pria berkain kasar itu tercengang, dia menatap Yun Xiao dengan kebingungan di matanya. Keringat dingin segera keluar di dahi penjaga, sekarang, bahkan orang bodoh tahu bahwa dia telah bertemu dengan Big Shot, jadi dia tidak berani mengambil batu primordial tingkat tertinggi, dia segera menyimpannya dan menyerahkannya kembali kepada Yun Xiao dengan kedua tangan, berkata dengan getir, maafkan kami, tuanku, kami hanya mengikuti aturan, adalah tugas kita untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Yan Wu, kita tidak berani tidak taat, tetapi kita harus melakukannya. Aturan Yan Wu. Petik 2. Apa? Yun Xiao mengerutkan kening, mengapa ada aturan yang aneh? Sekte di kota lain semuanya menantikan seniman bela diri yang kuat masuk, jadi mengapa Yan Wu melakukan yang sebaliknya? Terkejut, penjaga itu bertanya, apakah ini pertama kalinya Anda di sini, tuanku? Mungkin kita tidak tahu situasinya. Dia segera memberi Yun Xiao identitas di dalam hatinya, yang kemungkinan besar adalah tuan muda dari keluarga besar yang datang dari daerah lain untuk mendapatkan pengalaman, sebelum energi spiritual bocor keluar dari Gunung Meru, mereka tidak akan bertemu tuan muda seperti itu dalam ratusan tahun, namun dalam beberapa tahun terakhir, itu tidak jarang. Yun Xiao mengangguk, memang sudah lama sekali, apakah aturan ini terkait dengan energi roh? Petik 2. Dia sudah menebaknya dari percakapan antara anggota keluarga Qi. Benar, dalam beberapa tahun terakhir, energi spiritual Yan Wu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, kata penjaga itu buru-buru, itu menipis pada tingkat yang mengkhawatirkan, jika ini terus berlanjut, saya khawatir tidak akan lama lagi menurun, itu sebabnya rumah tuan kota menetapkan aturan ini untuk menunda penipisan energi spiritual kota. Siapa penguasa kota Yan Wu saat ini? Tanya Yun Xiao, siapa itu? Petik 2. Itu masih Tuan Li Yun Xiao, kata penjaga itu dia, wajahnya agak berseri-seri,
dan dia tampak sangat bangga. Sejak Tuan Li Yunxiao meninggalkan Yanwu, Tuan Kota belum menunjuk orang baru. Selain itu, tidak ada yang akan yakin, tidak peduli siapa yang bertanggung jawab atas Yanwu kecuali Tuan Li Yunxiao. Meskipun orang-orang ini belum pernah melihat Yunxiao sebelumnya, dia menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir, dan semua orang di Yanwu mengenalnya dan bangga padanya. Yunxiao menghela nafas dalam hatinya, berpikir bahwa Yanwu masih mengingatnya dengan sangat baik meskipun dia belum kembali selama bertahun-tahun. Anda dapat mengambil batu vitalitas ini, karena ada aturan seperti itu di kota, saya secara alami tidak dapat melanggarnya. Yunxiao melemparkan batu primordial itu kembali. Sebagai penguasa kota, dia tidak bisa secara terbuka melanggar aturan bahkan jika itu tidak pantas. Belum lagi, fakta bahwa aturan seperti itu telah ditetapkan menunjukkan bahwa Yanwu berada dalam situasi yang sangat sulit saat ini. Sebagai penguasa kota, dia harus memikul tanggung jawab. Aku tidak akan berani. Penjaga itu terkejut, ini adalah batu primordial tingkat tertinggi, dan latar belakang pihak lain pasti sangat hebat, bagaimana dia bisa berani mengambilnya. Dia hendak kembali ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa Yunxiao telah menghilang ke udara tipis. Ah, penjaga itu benar-benar tercengang, dia menggosok matanya dan hampir berpikir bahwa dia telah salah melihat, namun, ada juga suara kebingungan dan terengah-engah di sekitar. Selain itu, batu primordial tingkat tertinggi di tangannya masih berat. Penjaga itu buru-buru melompat ke kereta dan pergi ke kota. Dia berteriak, biarkan orang itu pergi, kalian menjaga ketertiban, saya akan melapor ke rumah Tuan Kota. Di rumah Tuan Kota, banyak pejabat tingkat tinggi, termasuk Li Chunyang dan yang lainnya, berkumpul. Jia Rong juga bergegas dan melaporkan peningkatan perbedaan energi spiritual bulan ini. Semua orang tampak khawatir. Kontrol seniman bela diri telah diperketat lebih lanjut bulan ini, kata Li Zhangfeng. Jumlah seniman bela diri yang telah menetap kurang dari sepertiga dari bulan lalu. Faktanya, dengan situasi Yanwu saat ini, bahkan jika tidak menyusut, sangat sedikit orang yang akan datang ke sini. Fenomena ini mungkin kesempatan terakhir kita. Li Hunyang menghela nafas, jika kita tidak dapat menemukan sumber ki spiritual, itu tidak akan berguna, tidak peduli seberapa banyak kita menunda. Semua orang sedih. Yanwu telah berkembang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak ada yang mau menerima perasaan jatuh dari puncak. Tidak ada yang namanya kemakmuran abadi di dunia, kata Li Chunyang, bahkan 7 negara adidaya akan menurun suatu hari nanti. Kami baru saja datang ke sini lebih awal dari mereka, senang semua orang melakukan yang terbaik. Xiao Qingwang membelai janggutnya dan berkata perlahan, jika kita masih gagal menemukan sumber energi spiritual, saya sarankan kita membuka batasan pada Yanwu. Lagi pula, tidak ada artinya menundanya untuk hari lain, dan sekarang, masih ada banyak kekuatan dalam kegelapan, berjuang untuk menguasai Yanwu. Betapa naif. Itu semua karena Sekte Permata Surgawi dan Gunung yang memutuskan emosi. Pasti ada seseorang di balik kedua sekte ini, atau mereka akan dihancurkan oleh kita sejak lama. Tetapi bahkan jika energi spiritual Yanwu habis, ini masih merupakan fondasi yang didirikan oleh Yunxiao. Kami tidak bisa memberikannya kepada mereka. Li Changfeng berkata dengan marah. Ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di Yanwu, kata Xiao Qingwang. Banyak sekte mungkin terlihat sederhana, tetapi mereka semua mendapat dukungan dari sekte besar dari daerah lain, dan mereka semua ingin menempati tanah harta karun dan mendapatkan bagian. Sekte Permata Surgawi dan Gunung yang memutuskan emosi keduanya adalah sekte besar di wilayah selatan. Tidak aneh jika mereka digunakan sebagai boneka, bahkan ada beberapa sekte kecil lainnya yang diam-diam mencoba merebut kekuasaan. Tidak perlu takut pada badut-badut ini. Li Zhangfeng mencibir, selama Cloudsky berkuasa selama 1 hari, badut ini tidak akan berani bertindak gegabah. Ekspresi terkejut melintas di mata Li Chunyang saat dia menatapnya dan berkata, aku tidak percaya kamu begitu pintar. Ayah, apakah aku sebodoh itu? Tanya Li Zhangfeng, kesal. Dengan kekuatan kita saat ini, bahkan Sekte Permata Surgawi dan Gunung yang memutuskan emosi tidak dapat membunuh kita, dan mereka masih berani melawan kita. Semua orang tahu bahwa ada seseorang di belakang mereka, tetapi mereka takut dengan kekuatan Yunxiao, jadi mereka tidak berani mengungkapkannya.
Petik 2. Li Chunyang mengangguk dan berkata, kamu benar, orang-orang ini hanyalah badut, mereka tidak membutuhkan perhatian kita, satu-satunya hal yang perlu kita perhatikan adalah energi spiritual. Setelah fenomena terakhir, kami berjanji bahwa siapa pun yang dapat menemukan sumber energi spiritual akan memberikan kota timur Yanwu kepada mereka. Sayangnya, kami kembali tanpa hasil, haruskah kita meningkatkan taruhan kita kali ini? Xiao Qingwang mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kita bisa meningkatkannya? Apakah kita akan menyerahkan setengah dari kota? Saya setuju dengan Anda, Qingwang, kata Jiarong, seperempat kota cukup menggoda, jika kita bisa menemukannya, kita harus menemukannya, jika kita tidak bisa, kita tidak akan dapat menemukannya bahkan jika kita menyerahkan seluruh kota. Ini mungkin tidak terjadi. Seorang pria berjubah brokat, yang sedang menyeruput teh di sebelah kiri, tiba-tiba berbicara. Dia perlahan meletakkan secangkir teh dan berkata, Anda harus tahu bahwa meskipun Yanwu didambakan oleh banyak sekte, itu hanya pertimbangan strategis, mereka tidak benar-benar ingin mengambil semuanya, seperti yang kamu katakan, selama Yun Xiao terus menjadi maha kuasa, tidak ada yang berani mengambil kue ini, oleh karena itu, bahkan jika dia mencari energi spiritual, dia hanya mencoba, bagaimanapun, Yanwu bukanlah fondasi dari sekte besar, jika kita tidak bisa berhasil, kita bisa mundur saja. Namun, jika Anda bersedia menyerahkan lebih banyak kekuatan Anda, itu pasti akan menarik perhatian banyak pihak, dan pencarian akan lebih intens. Li Chunyang memandang pria berjubah brokat, mendengus dingin, dan berkata, Qian Duo, apakah ini idemu, atau geng uangmu? Dan menurutmu berapa banyak kekuatan yang cocok untuk Yanwu? Petik 2. Pria berpakaian bordir itu adalah Qian Duo, meskipun dia telah berkultivasi di Yanwu, dia masih tuan muda geng Uang. Setelah kekuatannya menembus kehormatan bela diri, dia telah kembali ke geng Uang dan membuat keributan besar. Ketika dia kembali ke Yanwu, dia sudah berada di puncak kehormatan bela diri. Sekarang, dia telah menerobos ke alam kaisar bela diri bintang 3 dan menjadi penguasa suatu wilayah. Ketenarannya tak tertandingi di wilayah selatan. Selain itu, dengan kembalinya Qian Duo, sekte Uang juga telah membuka cabang di Yanwu, langsung menempatkan pengaruh mereka ke kota dan bersaing dengan perusahaan perdagangan Tianyuan. Sebelum perubahan besar di Serikat Pedagang, sikap keluarga Li adalah bergabung dengan Kamar Dagang Tianyuan untuk menekan geng Uang. Meskipun Qian Duo adalah seorang teman, dia juga seorang pengusaha, akan ada konflik kepentingan sebagai pengusaha, dan dia tidak mau membiarkan Qian Wudi mewarisi posisi pemimpin geng. Jika dia ingin membangun kekuatannya sendiri, dia harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya yang cukup. Setelah perubahan besar di Serikat Pedagang, Ding San mengambil alih kekuasaan, dan semua orang dari perusahaan perdagangan Tianyuan di Yanwu diganti. Sikap mereka terhadap seluruh kota juga telah berubah. Pada saat ini, keluarga Li juga menilai situasinya dan segera membentuk aliansi dengan geng Uang untuk melawan perusahaan perdagangan Tianyuan. Sangat disayangkan bahwa perusahaan perdagangan Tianyuan telah berakar di Yanwu terlalu dalam, dan dengan momentumnya saat ini, keluarga Li dan geng Uang selalu dirugikan di bidang bisnis. Qian Duo tahu bahwa Li Chunyang sangat tidak senang, jadi dia tersenyum dan berkata, Tuan tua, jangan marah, ini disebut, jika Anda tidak bisa melepaskan anak itu, Anda tidak akan bisa menjebak serigala, karena Yanwu sudah dalam keadaan seperti itu, mengapa tidak mencobanya? Saya tidak dapat membuat keputusan tentang alokasi sumber daya, jika kota Yanwu bersedia menyerahkan setengah dari kekuasaannya dan menyerahkan kendali atas kota-kota selatan dan utara, saya akan memiliki kepercayaan diri untuk meminta bantuan dari geng Uang, dan kemudian saya akan dapat memobilisasi sejumlah besar sumber daya untuk eksplorasi, jika hanya kota timur. Saya sudah memberi tahu para petinggi, tetapi mereka tidak tertarik sama sekali. Li Zhangfeng segera melompat dan keberatan, dalam mimpimu. Utara dan selatan adalah daerah Yanwu yang paling makmur, jika aku memberikannya padamu, aku akan menyerahkan seluruh kota. Qian Duo menyesap teh harum dan menggelengkan kepalanya, maka ini sulit, hanya kata-kata dongceng saja tidak akan bisa menggerakkan ayahku dan yang lainnya. Tuan muda Duo benar, jelas tidak mungkin membuat semua klan Sang yang hebat bekerja untuk kota timur sendirian. Seorang lelaki tua berjalan ke aula sambil tersenyum, dia pendek dan kuat,
dengan mata cerah dan topi kecil di kepalanya. Sekilas, dia tampak seperti pedagang yang cerdas. Di mana para penjaga? Wajah Li Zhangfeng menjadi gelap, mereka benar-benar mengabaikan tugas mereka dan membiarkan anjing liar masuk. Sialan. Orang tua itu adalah Gao Tong, penanggung jawab perusahaan perdagangan Tianyuan di Yanwu. Wajahnya berkedut ketika dia mendengar omelan Li Changfeng, tetapi dia dengan cepat pulih dan berkata, "Tuan Changfeng, bahkan jika Anda memarahi saya dengan cara yang memutar, Anda tidak dapat menyelamatkan Yanwu dari situasi saat ini. Aku telah mengendalikan para pembudidaya untuk masuk lagi dan lagi, tetapi perbedaan energi spiritual masih meningkat, hehe." Wajah Li Changfeng dan Jia Rong berubah, mereka baru saja menghitung data hari ini, dan mereka tidak menyangka bahwa pihak lain sudah mengetahuinya. Jelas, ada mata-mata di mana-mana. Gao Tong sangat bangga dan berkata, "Jarang Tuan Muda Duo-Duo dan saya memiliki kesamaan. Syarat untuk memberikan kekuasaan kepada Dongcheng terlalu kecil dan terlalu menarik. Cara menyelamatkan Yanwu selalu ada di tangan Anda. Jika Anda benar-benar ingin kota terus berlanjut, bagaimana mungkin Anda tidak memberi orang lain lebih banyak manfaat?" Li Changfeng hendak memarahinya, tetapi Li Chunyang menghentikannya dan berkata, "Tuan Gao Tong membuatnya terdengar seolah-olah kita dapat menemukan sumber ki spiritual dengan melepaskan kekuatan." Gao Tong menyentuh janggutnya dan tersenyum cerdik. Terakhir kali fenomena langit dan bumi muncul, itu disertai dengan sejumlah besar energi spiritual. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan yang telah dilihat semua orang. Jadi, yang bisa kita yakini adalah pasti ada sumber energi spiritual di dekat Yanwu. Mungkinkah energi spiritual hanyalah sesuatu yang muncul dari udara tipis? Li Chunyang dan yang lainnya terdiam. Apa yang dikatakan Gao Tong itu benar, aura spiritual tidak bisa muncul begitu saja, itu harus memiliki sumber. Namun, beberapa tahun telah berlalu, dan mereka tidak menemukan apapun. Gao Tong berkata, "Saya yakin Anda semua tahu alasannya, level eksplorasi Anda terlalu rendah. Perusahaan perdagangan Tianyuan sekarang bertanggung jawab atas perusahaan perdagangan Tianxia, itu memiliki sumber daya paling kuat di dunia dan merupakan kekuatan yang paling mungkin untuk menggali sumber ki spiritual. Ini satu-satunya harapan Yanwu sekarang, tolong pikirkan dua kali, tuanku." Aula menjadi sunyi, meskipun mereka muak dengan Gao Tong, apa yang dia katakan masuk akal. Li Zhangfeng masih belum yakin, dia mendengus dan berkata, "Kamu berbicara seolah-olah kamu dapat menemukan sumber energi spiritual dengan memberimu kota utara dan selatan. Jika perusahaan perdagangan Tianyuan tidak dapat menemukannya," kata Gao Tong sambil tersenyum, "maka Yanwu harus menyerah untuk mencari energi alam." Qian Duo-Duo mendengus dingin, "Itu belum tentu terjadi. Sekte Uang adalah salah satu kamar dagang tertua. Kamar dagang Tianyuan Anda tidak dapat dibandingkan dengan mereka dalam hal warisan mereka. Kemampuan mereka untuk mengeksplorasi sumber energi spiritual hanya lebih baik dari Anda." Namun, Ying Luo, dia memandang Li Chunyang dan yang lainnya dan berkata, "Tapi itu hanya hadiah kecil dari kota timur, haha." Li Chunyang mengangkat tangannya dan memotongnya, "Tidak perlu mengatakan lagi, aku mengerti, dalam hal remunerasi, saya dapat membuat keputusan untuk menyerahkan kota timur dan barat, dan selatan dan utara akan menjadi tempat paling makmur di Yanwu, jangan pernah memikirkannya." Petik 2. Mata Qian Duo-Duo berkedip saat dia menghitung dalam pikirannya dan bergumam, kota timur dan barat linglung. Gao Tong juga mulai berpikir dan menatap langit, dia juga punya ide. Tiba-tiba, Xiao Qingwang mengerutkan kening, menatap Gao Tong, dan berteriak, "Tuan Gao Tong, bagaimana kamu bisa masuk?" Petik 2. Orang-orang di aula semuanya terkejut, murid Li Changfeng menyusut, dan dia menjadi waspada. Ketika Gao Tong masuk lebih awal, dia telah memarahi para penjaga, tetapi mereka tidak menanggapi, tetapi karena Gao Tong telah menyebutkan deteksi roh Qi, dia lupa untuk menganggapnya enteng. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Xiao Qingwang, dia segera merasakan ada yang tidak beres. Sejumlah besar orang mengalir masuk dari luar aula, dan mereka berhenti hanya ketika mereka mencapai pusat aula. Orang-orang ini berkelompok 2 atau 3, termasuk dalam berbagai sekte. Mereka semua memandang Li Chunyang dan yang lainnya dengan dingin, seolah-olah mereka telah membuat janji. Wang Songhe, Leng Xingbo, Yu Zizhen, penggemar Long Jijue. Li Chunyang memandang orang-orang ini dan memanggil nama mereka satu persatu, wajahnya pucat. "Apa yang kau lakukan?"
Xiao Qingwang bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang kamu lakukan? Jarang kita berkumpul bersama, Wang Songhe mencibir, tentu saja, kami di sini untuk masa depan Yanwu. Omong kosong, Li Changfeng menegur dengan marah, kamu jelas di sini untuk menimbulkan masalah. Wang Songhe terkekeh dan berkata, salah, ini benar-benar sebaliknya, kami di sini bukan untuk mencari masalah, kami di sini untuk menyelesaikannya. Petik 2. Hati Li Chunyang tenggelam, dilihat dari momentum kerumunan, mereka jelas sudah siap, dia segera menghentikan Li Changfeng, Xiao Qingwang, dan yang lainnya untuk bermusuhan satu sama lain, karena takut konflik akan semakin dibangkitkan. Lalu, mengapa kalian semua tidak memberitahu saya masalah apa yang harus diselesaikan dan bagaimana menyelesaikannya? Wang Songhe melihat kembali ke kerumunan, dan mata semua orang terfokus padanya, jelas, mereka mendorongnya untuk menjadi pemimpin. Li Chunyang, katanya, dari pembukaan Gunung Meru hingga kemakmuran Yanwu, itu adalah berkah bagi semua seniman bela diri di wilayah selatan, itu telah memberi kita dasar untuk berdiri di seluruh benua bela diri surgawi, seharusnya itu adalah berkat yang besar, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, itu telah menurun di bawah manajemen Anda, dan sekarang Anda bahkan telah membuat aturan bodoh untuk membatasi masuknya seniman bela diri, tidak hanya sangat merusak perkembangan Yanwu, tetapi juga membuat kami menjadi bahan tertawaan di dunia dan mempermalukan kami di 3 wilayah lainnya. Benar, ini benar-benar terlalu memalukan. Tidak hanya itu, kota yang awalnya penuh vitalitas telah berubah menjadi keadaan hantu oleh mereka. Saya bahkan tidak berani mengatakan bahwa saya dari Yanwu ketika saya pergi keluar sekarang, saya tidak bisa kehilangan muka seperti ini. Sayangnya, kerabat saya telah memutuskan semua hubungan dengan saya sekarang, mereka berpura-pura tidak mengenal saya di jalanan hanya karena saya dari Yanwu. Puluhan orang mulai menggerutu, menggelengkan kepala dan menghela nafas, gelombang kebencian menyebar. Wang Songhe tertawa dan berkata, hehe, apakah semua orang di sini mendengarnya? Yanwu telah berubah dari kota terkenal menjadi seperti sekarang ini, bagaimana menurutmu, dan tanggung jawab apa yang kamu miliki? Songhe Wang, apakah kamu gila? Li Changfeng memarahi dengan marah, semua orang tahu bahwa energi spiritual Yanwu semakin kering, dan kamu mencoba membuat masalah besar darinya, yang tidak tahu malu. Wang Songhe mendengus, lalu mengapa Yanwu satu-satunya kota yang telah menghabiskan energi spiritualnya, dan bukan kota-kota lain? Petik 2. Li Changfeng, Ying Luo, adikmu. Siapa yang bisa mengendalikan ini? Petik 2. Wang Songhe mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi bangga, tentu saja aku bisa mengendalikannya. Artinya, kamu tirani ketika kamu mengambil alih Yanwu, jadi kehendak surga ingin Yanwu dihancurkan. Li Zhangfeng menimpali, hehe. Wang Songhe mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata dengan penuh semangat, Yanwu adalah Yanwu milik semua orang, Yanwu dari seluruh wilayah selatan, bukan keluarga Li Anda. Itu sebabnya kita harus berkontribusi pada Yanwu, dan kita tidak punya pilihan selain berdiri saat ini. Benar, kita harus menonjol. Ini Yanwu semua orang, mereka tidak bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Emosi semua orang terguncang, dan mereka semua berteriak. Namun, ini jelas direncanakan. Li Chunyang dan yang lainnya hanya menatap mereka dengan dingin. Setelah orang-orang ini berteriak sebentar, mereka merasa itu membosankan dan berhenti. Tuan Wang Songhe, maksudmu Yanwu tidak akan kehabisan energi spiritual jika kamu mengurusnya? Li Chunyang bertanya. Tentu saja, Wang Songhe segera menjawab. Xiao Qingwang berkata dengan dingin, menurutmu kamu siapa? Yanwu adalah kota Tianshui, wilayah yang diberikan kepada Yun Xiao oleh Raja Tianshui sendiri, kapan itu menjadi milikmu? Tersesat. Sejak dia pulih dari luka dalamnya, kekuatannya terus meningkat. Selain itu, sebagai pejabat tinggi Yanwu, ia telah menerima dukungan besar dari perusahaan perdagangan Tianyuan, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Sekarang, dia adalah Yang Mulia Bela Diri Bintang 2, dan dengan teriakan, banyak prajurit terpaksa mundur. Namun, Wang Songhe adalah master sekte dari sekte permata surgawi, dan kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Setelah berkultivasi di Yanwu, dia juga membuat kemajuan pesat, dan sekarang dia adalah tertinggi bela diri bintang 8, secara alami, dia tidak takut dengan raungannya. Kekuatan esensinya menyebar di antara tangan Wang Songhe dan menekan gelombang suara Yao Qingwang, kemudian,
dengan kilatan niat membunuh di matanya, dia berteriak dan menyerang dengan kedua telapak tangan. Ledakan. Seluruh aula bergetar dan akan meledak di bawah kekuatan telapak tangan ini. Tapi tiba-tiba, sesosok melintas, dan semua kekuatan kekerasan ditekan, itu berubah menjadi cahaya putih dan melesat ke langit. Dengan keras, itu menembus kubah, mencegah kehancuran aula. Ketika Wang Songhe melihat orang yang bergerak, dia segera tidak berani gegabah, dia buru-buru berkata, "Tuan Muda Duo-Duo, ini adalah saya." Qian Duo-Duo menatapnya dengan dingin dan berkata, "Meskipun sekte uangku juga menginginkan kendali Yan Wu, kami tidak tahu malu seperti kalian, Anda mengambil keuntungan dari situasi dan merampok kami secara terbuka." Wajah tua Wang Songhe memerah dan dia berkata, "Tuan Muda, jangan bicara omong kosong, meskipun Yan Wu diberikan kepada Yun Xiao oleh Kaisar Tianshui, Tianshui adalah kerajaan bawahan dari Kekaisaran Gagak Api, kalau begitu, muridku, Xin Ruyu, memiliki lebih banyak hak untuk memiliki Yan Wu." Di belakang Wang Songhe berdiri seorang pria dengan mahkota di kepalanya dan aura raja, dia adalah Pangeran Kekaisaran Gagak Api, Xin Ruyu, yang juga memiliki tubuh Dewa Bulan yang cerah. Wajah Xin Ruyu dingin, dari saat dia memasuki ruangan sampai sekarang, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya penuh dengan kesombongan, seolah-olah dia meremehkan untuk mengasosiasikan dirinya dengan orang banyak. Sedikit ketakutan melintas di mata Qian Duo-Duo, dia tidak bisa melihat melalui basis kultivasi Xin Ruyu, tetapi dia bisa merasakan tekanan darinya, dia jelas bukan orang biasa. Xin Ruyu kemudian berbicara dengan nada yang hampir memerintah, "Kota ini diberikan kepada Yun Xiao oleh Tianshui, dan aku mengambilnya kembali sekarang, kalian semua dari keluarga Li, segera pergi." Ekspresi orang-orang klan Li sedikit berubah, mereka semua duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Nama Yun Xiao telah mengguncang dunia, dan semua orang mengenalnya, tidak peduli seberapa berbakat dan kuat Xin Ruyu, tidak mungkin baginya untuk mengklaim bisa bersaing dengan Yun Xiao, jadi, bagaimana dia bisa begitu sombong? Dia tidak tahu siapa yang ada di belakangnya. Qian Duo-Duo juga sangat terkejut, dia tertegun sejenak sebelum dia memeriksa kembali Xin Ruyu, apakah Yang Mulia benar-benar minum obat yang tepat. Kilatan dingin melintas di mata Xin Ruyu, "Qian Duo-Duo, Anda memiliki sekte uang sebagai pendukung Anda, tetapi ini adalah wilayah Kekaisaran Gagak Api, sebaiknya kamu menunjukkan rasa hormat padaku, atau Kekaisaran Gagak Api tidak akan bisa melindungimu." Qian Duo-Duo terkejut dan tidak tahu apa yang diandalkan Xin Ruyu, tetapi sebagai pria yang luar biasa, bagaimana dia bisa diyakinkan? Dia tertawa dan berkata, "Saya ingin melihat apakah Kekaisaran Gagak Api tidak dapat melindungi saya, akankah aku mati di sini, atau tanganku dipotong?" Petik 2. Kalau begitu perhatikan baik-baik, Xin Ruyu berkata dengan dingin. Udara dingin yang menusuk tulang tiba-tiba menyebar di seluruh aula, semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gua es, tidak peduli berapa banyak Yuan Qi yang mereka gunakan untuk menolaknya, itu tidak berguna, Yuan Qi mereka hampir membeku. Qian Duo-Duo juga tersentak, sangat sulit baginya untuk bahkan mengedarkan Kaisar Qi dari 9 surga. Dengan kilatan cahaya, Xin Ruyu muncul di depannya tanpa dia sadari. Ledakan. Sebelum Qian Duo-Duo bisa bereaksi, Xin Ruyu sudah meninju dadanya, seluruh tubuhnya hampir membeku, dan lapisan kristal es biru muda muncul di dadanya. Puff! Kekuatan esensi dan organ dalamnya hampir membeku, setelah beberapa saat, dia merasa sakit dan mulai batuk, apa yang dia muntahkan bukanlah darah, tetapi gumpalan darah beku. Ketika semua orang melihat keadaan Qian Duo-Duo yang menyedihkan, mereka semua menghirup udara dingin yang tajam dan cukup ketakutan. Wajah Wang Songhe juga sedikit pucat, seolah-olah dia merasa sangat kedinginan, dia menggulung pakaiannya, tetapi masih tidak bisa menahan hawa dingin. Batuk, batuk, batuk. Qian Duo-Duo masih memuntahkan gumpalan darah, tubuhnya telah hancur total, dan dia tidak tahu seberapa parah kerusakannya, karena dia membeku, dia hanya bisa merasakan sakitnya sedikit demi sedikit. Xin Ruyu menarik tinjunya dan menatap Qian Duo-Duo, yang telah jatuh ke tanah, dia mencibir, "Sampah, jika Anda tidak memiliki geng uang sebagai pendukung Anda, saya akan mengirim Anda ke barat hari ini. Tetapi bahkan jika itu sekte uang,
jangan pernah berpikir untuk melompat-lompat di kekaisaran gagak api di masa depan. Dengan kecepatan kultivasi saya pasti akan bisa mendominasi dunia dan menginjak kalian semua. Qian Duoduo tidak bisa menjawabnya, dia meringkuk di tanah, ditutupi lapisan tipis es, dan berkedut dari waktu ke waktu. Gao Tong dan yang lainnya menjadi pucat dan buru-buru menyingkir, tidak berani berdiri bersama Xin Ruyu karena takut terpengaruh. Tatapan dingin Xin Ruyu menyapu kerumunan, Xiao Qingwang, Li Changfeng, dan yang lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keinginan untuk melawan. Li Chunyang akhirnya tidak bisa duduk diam, dia tidak tahu bagaimana Xin Ruyu telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dia belum pernah mendengar apa-apa tentang dia yang begitu kuat. Tetapi pada saat ini, tidak peduli seberapa banyak dia tidak bisa menang, dia harus menguatkan diri dan berdiri, menentangnya. Saya tidak tahu apa-apa tentang kekaisaran gagak api, tetapi saya tahu bahwa Yan Wu milik cucu saya, meskipun saya lebih senior darinya, dia adalah penguasa Yan Wu, dan saya hanya seorang punggawa yang hanya membantunya mengelola kota, bukan terserah saya untuk memutuskan apakah Anda menyerahkan kota atau tidak, tidak ada gunanya bagimu untuk berbicara denganku seperti itu, Pangeran Jade, jika kamu ingin mengambil Yan Wu, cari tuan kota, cucuku, Li Yun Xiao. Ledakan, ruang itu langsung hancur, dan Xin Ruyu bergerak di udara, meraih dengan 5 jarinya. Li Chunyang segera merasa seolah-olah organ dalamnya sedang dicengkeram oleh lawannya, dan dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan kepada mereka. Batuk, 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 batuk. Dia merasa seolah-olah organ dalamnya sedang dihancurkan, dan dia memuntahkan beberapa suap darah, yang berisi sejumlah besar organ dalam yang dihancurkan. Ayah, orang tua, beberapa orang berteriak panik, Li Changfeng dan Xiao Qingwang segera menyerang Xin Ruyu. Tes, semut. Xin Ruyu sangat menghina, dengan lambaian tangan kirinya, sesederhana jentikan lengan bajunya, semburan energi bintang menyerang, membanting mereka berdua ke dinding dan meledakkan mereka keluar dari aula. Li Chunyang sangat terkejut, kekuatan Xin Ruyu telah mencapai tingkat yang tidak bisa mereka pahami, dan tidak mungkin mereka bisa menolaknya sama sekali. Semut, apakah kamu akan berebut atau tidak? Jika kamu tidak berebut, aku akan mengirim kalian semua ke surga hari ini. Saya hanya dipercayakan dengan manajemen Yan Wu, jika kita ingin pergi, kita harus meminta tuan kota untuk menyuruh kita pergi. Bah, jangan gunakan Yun Xiao sebagai perisai. Saya akan memberi tahu Anda, saya memiliki kesempatan yang lebih besar daripada Li Yun Xiao, dan pencapaian masa depan saya akan jauh melampaui miliknya, aku akan menjadi tuan dunia ini, dan cepat atau lambat, dia akan dibunuh olehku. Bibir Li Chunyang melengkung menjadi cibiran saat dia berkata, karena kamu sangat mampu dan percaya diri, maka cari dia dan bunuh dia, meskipun dia cucuku, aku tidak keberatan jika kamu membunuhnya, apa gunanya pamer di sini. Xin Ruyu melihat cibiran di wajahnya dan langsung marah, niat membunuhnya melintas saat dia menegur, mati. Ledakan, dia mengepalkan tinjunya, dan udara di telapak tangannya meledak. Kamu tidak bisa, Wang Songhe tiba-tiba berteriak, wajahnya pucat karena ketakutan. Mereka di sini hanya untuk memaksa keluarga Li pergi, mereka tidak punya nyali untuk membunuh anggota keluarga Li, jika tidak, bahkan pendukung mereka tidak akan dapat melindungi mereka. Orang-orang lain yang mengikuti juga memiliki perubahan besar dalam ekspresi, mulut mereka terbuka lebar karena ketakutan. Li Chunyang gemetar dan memejamkan mata, menunggu kematiannya. Namun, rasa sakit dan kematian yang seharusnya datang tidak terjadi, aula sunyi. Dia membuka matanya dan melihat wajah tertegun Xin Ruyu, dia melihat telapak tangannya dan berkata, kamu tidak mati. Apa yang terjadi? Li Chunyang, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak bisa menahan tawa dan berkata, haha, kamu bahkan tidak bisa membunuhku di level ini, dan kamu ingin membunuh cucuku. Pergi dan cari tembok dan bunuh diri, hahaha. Dia tertawa tanpa menahan diri, memicu luka di tubuhnya dan menyebabkan dia batuk lagi, memuntahkan darah dalam jumlah besar. Orang tua, pergi ke neraka. Jangan khawatir, aku akan segera membawa putra dan cucumu kepadamu. Sosok Xin Ruyu berkedip, dan dia bergegas ke depan, kelima jarinya mengulurkan tangan seperti cakar, mencoba mengambil hati Li Chunyang. Kamu tidak bisa, kita akan mendapat masalah besar jika kita membunuh Li Chunyang. Wang Songhe meraung lagi,
Hampir bergegas ke depan, Li Yunxiao tidak akan pernah membiarkan kita pergi. Xin Ruyu bahkan lebih marah ketika mendengar nama Li Yunxiao. Ada baiknya aku tidak akan membiarkannya pergi, aku akan membunuh Li Yunxiao juga. Telapak tangannya berhenti 3 inci dari Li Chunyang, dan pergelangan tangannya ditangkap oleh tangan yang halus dan ramping, tidak bisa bergerak lebih jauh. Kamu Ying Luo. Di depan Xin Ruyu dan Li Chunyang berdiri seorang pria berjubah hijau, dia pendiam seperti perawan, dengan wajah dingin dan tanpa ekspresi. Li Yunxiao. Xin Ruyu berteriak kaget dan mundur kaget. Semua orang terkejut, aula sunyi saat mereka semua melihat dengan linglung. Li Chunyang bahkan menggosok matanya, lalu menggosoknya lagi dan lagi, kabut keruh. Yunxiao tersenyum dan mengangguk, ya, Tuan Tua, Ayah, King Wang, dan semua orang, aku kembali. Hahaha, anakku yang baik, kamu akhirnya kembali. Kamu selalu tepat waktu. Li Changfeng bergegas masuk dari luar aula, berlumuran darah, tetapi wajahnya dipenuhi dengan ekstasi dan kegembiraan. Dia meraih lengan Yunxiao dan melihatnya lagi dan lagi, lalu mau tidak mau memegangnya erat-erat. Xiao Qingwang juga masuk, keduanya terluka parah oleh serangan Xin Ruyu. Mata Yunxiao semakin dingin saat dia mencium bau darah yang samar. Ayah, kamu terluka. Haha, luka kecil ini bukan apa-apa. Kembali ketika saya berbaris dan bertempur, saya menyerbu kekam musuh 8 kali, dan 5 kuda perang saya mati, saya bermandikan darah, tetapi saya masih baik-baik saja. Li Changfeng penuh energi, dia melihat bahwa luka-luka putranya telah sembuh. Seluruh aula hanya dipenuhi dengan suaranya yang sombong, dan sisanya sunyi senyap, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Yunxiao mengangguk, ayah, pergi dan istirahat, saya akan mengurus sisanya. Haha, bagus, aku akan menyerahkannya padamu. Li Zhangfeng tertawa, biarkan ayah melihat apakah Anda telah meningkat selama bertahun-tahun, jika Anda tidak dapat mengatasinya, beritahu saya, aku masih di sini. Batuk, batuk, batuk. Li Changfeng batuk beberapa suap darah. Mungkin karena kegembiraannya, dia memaksa dirinya untuk duduk kembali di kursinya. Pupil Yunxiao menyempit saat niat membunuh yang tak ada habisnya dikompresi di matanya, dan matanya menjadi sedikit keruh. Jarang bagimu untuk begitu peduli dengan perkembangan Yan Wu, ayo, aku akan berdiskusi dengan baik denganmu hari ini. Kata-kata Yunxiao sangat ringan, tetapi ketika sampai ke telinga semua orang, mereka menimbulkan ketakutan yang tak ada habisnya, kaki mereka menjadi lunak, dan mereka hampir berlutut. Wajah Wang Songhe pucat seperti selembar kertas. Yunxiao telah keluar selama beberapa tahun dan tidak pernah kembali, jadi mengapa dia kembali saat ini? Jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan berani datang dan menimbulkan masalah bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Mata Yunxiao tertuju pada Wang Songhe saat dia berkata, Master Sekte, Anda baru saja mengatakan bahwa hukum alam tidak mengizinkan keluarga Li kami untuk menempati Yan Wu, itulah sebabnya energi spiritual mengering. Lalu, siapa yang harus mengambil tanggung jawab Yan Wu? Hanya dengan mengikuti hukum surgawi, energi spiritual tidak bisa habis. Ini, Ying Luo ini. Dahi Wang Songhe berlumuran keringat dingin. Jika Yunxiao tidak ada di sini, pertanyaan ini akan mudah dijawab, tetapi sekarang, dia tidak bisa menjawabnya. Yunxiao tidak memberikan tekanan apapun padanya, tetapi aura pria superior menempatkannya di bawah begitu banyak tekanan sehingga hampir meruntuhkan hatinya. Setelah sekian lama, dia akhirnya meludahkan beberapa patah kata, tentu saja, 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 tentu saja. Ya, Yunxiao mengangguk dan berkata, saya baru saja akan berbicara baik dengan keluarga Xin. Dia melambaikan tangannya pada Xin Ruyu dan berkata, kemarilah. Wajah Xin Ruyu menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan. Setelah berjalan, dia langsung menyesalinya, dia merasa terhina seolah-olah dia sedang diperintahkan, kemarahan muncul di wajahnya, tetapi dia sudah berjalan, dan tidak benar untuk kembali. Apa yang kamu lakukan? Dia hanya bisa berteriak dengan marah untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut, tetapi siapapun bisa mendengar bahwa dia takut, bahkan dia sendiri bisa mendengarnya, jadi dia menjadi lebih malu dan marah. Hehe, mata Yunxiao menjadi lebih keruh, tetapi senyum dingin muncul di wajahnya saat dia berkata,
jangan gugup, santai, siapa yang mengajarimu untuk mengolah tubuh ilahi bulan yang cerah sedemikian rupa sehingga kamu dapat membuka 6 gerbang tubuh ilahi? Ekspresi Shinryu berubah drastis, dan dia mundur selangkah ketakutan, tidak ada yang memberi saya petunjuk, saya berkultivasi sendiri. Oh, tidak ada yang membimbingmu. Dengan kata lain, Anda tidak memiliki dukungan apapun, bahkan jika aku memukulimu sampai mati, tidak ada yang akan menemukan masalah denganku. Petik 2. Yun Xiao terkekeh, terlihat tidak berbahaya. Bunuh aku. Shinryu terkejut dan marah, jangan berani. Yun Xiao mencibir, tidak peduli siapa pendukung Shinryu, dia pasti akan mati jika dia berani menyakiti keluarganya. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat tangannya dan menunjuk jari. Tidak ada teknik yang terlibat, dan itu sederhana dan tanpa hiasan, hanya ada derak petir samar di ujung jarinya. Shinryu terkejut, dia tahu bahwa dia bukan tandingan orang di depannya, jadi dia berbalik dan melarikan diri. Saat tubuh Dewa Bulan yang cerah diaktifkan, itu menjadi transparan seperti jade dan memancarkan kilau mengkilap, itu adalah tubuh kaca cerah Yun Xiao, yang persis sama dengan Yun Xiao, tetapi kematangannya jauh lebih rendah. Puff! Tapi, dia hanya memiliki kekuatan tubuh dewa dengan 6 gerbang terbuka, jadi bagaimana dia bisa melarikan diri dari tangan Yun Xiao? Kekuatan jari, yang disertai dengan petir, menembus tubuhnya tanpa diragukan lagi, menyebabkan darah meledak. Ah! Shinryu mengeluarkan jeritan yang mengental saat dia jatuh dari langit, dia melihat dengan ngeri ke area di atas pusarnya, di mana darah menyembur keluar. Ah! Dia merangkak ketakutan, bukan karena aperturnya meledak, tetapi gerbang berhenti telah meledak, dia bisa dengan jelas merasakan gerbang berhenti meledak dan semua kekuatan di tubuhnya terkuras. Kamu yang menghancurkan kultivasiku, kamu sangat kejam. Shinryu melolong, wajahnya berputar karena kejahatan. Sudah kubilang jangan gugup, Yun Xiao mencibir, rileks, Anda belum lumpuh. Shinryu tertegun sejenak sebelum dia bertanya, belum lumpuh. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya berubah, dan kekuatannya hilang dengan sangat cepat. Aku baru saja menunjukkan 1 gerbang Tuhan, kata Yun Xiao, apakah Anda tidak punya 5 lagi? Menjadi lumpuh total benar-benar lumpuh, dia menunjuk jarinya lagi. Kamu pengecut. Shinryu ketakutan saat dia berbalik dan melarikan diri, jika kelima gerbang Tuhan dihancurkan, dia akan lebih baik mati, semua rencananya telah direduksi menjadi debu, dan dia telah diturunkan menjadi manusia. Puff, puff, puff. Namun, 5 bunyi gedebuk terdengar saat Shinryu jatuh dengan keras ke tanah, tubuhnya berlumuran darah. Wajah semua orang di aula pucat seperti kertas, rasa dingin muncul di hati semua orang, mereka semua menyesal datang, dan sudah terlambat untuk pergi sekarang. Yun Xiao menatap dingin ke arah Shinryu, yang terbaring di tanah seperti babi mati, dan berkata dengan acuh tak acuh, dia benar-benar lumpuh sekarang, lihat betapa gugupnya kamu, aku sudah bilang kamu untuk lebih santai, tidak ada salahnya jika kamu melumpuhkanku. Petik 2. Wajah Shinryu pucat, dan semua harapan hilang, dia berkata dengan putus asa, bunuh saja aku. Kamu berani menyerang keluargaku, kata Yun Xiao, Anda pasti akan mati, tetapi tidak semudah itu. Shinryu, hehe, aula itu sunyi mematikan, dan suasana ketakutan menyebar, sekilas, itu dipenuhi dengan keputusasaan. Meskipun Yun Xiao terkenal di seluruh dunia, dan mereka tahu betapa kuatnya dia, mereka tidak pernah bermimpi bahwa dia akan begitu kuat. Qian Duo terkenal di seluruh wilayah selatan, dan dia hampir menjadi ahli paling mempesona dari generasi muda, tetapi dia tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Shinryu dan segera dirobohkan, jelas bahwa kekuatan Shinryu sangat menakutkan, tetapi ketika dia dihadapkan dengan Yun Xiao, dia masih dikalahkan. Yun Xiao memandang Wang Songhe dan berkata, Tuan Master Sekte, saya punya pertanyaan tentang kepemilikan Yanwu. Wang Songhe hampir menangis, dia berlutut dengan kedua lutut dan meratap, Tuan Muda Yun Xiao, ini tidak ada hubungannya dengan kita, kami dipaksa untuk melakukan ini, kalau tidak, kita tidak akan berani melawan keluarga Li, saya harap Anda bisa mengerti. Semua orang tahu tentang ini dan bisa melihatnya, tetapi kata-kata Wang Songhe pada saat ini berarti bahwa dia telah sepenuhnya mengakui kekalahan. Tiba-tiba, seberkas cahaya melintas sedikit dan menembak langsung ke Wang Songhe, ingin mengambil nyawanya.
Kilatan mengejek berkedip-kedip di mata Yun Xiao, pupil matanya menyempit, dan seberkas cahaya menghilang ke udara tipis. Satu baris di belakang kerumunan, seorang seniman bela diri berpakaian hitam yang diam-diam menyerang tertegun dengan mulut terbuka lebar, dia sama sekali tidak menyadari bagaimana paku perak yang dia tembakkan secara diam-diam telah menghilang. Ah! Pria berbaju hitam tiba-tiba berteriak dan jatuh ke depan, jatuh ke tanah. Jarum perak telah menembus pahanya di beberapa titik, dan racun di atasnya langsung berpengaruh, menyebabkan seluruh kakinya mati rasa. Seniman bela diri tahu bahwa dia selesai dalam sekejap, dia sangat menyadari racun itu, dia menggertakkan giginya dan menggunakan kekuatan esensinya untuk mematahkan kakinya, dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya terputus dan seluruh kakinya terpisah dari tubuhnya, berubah menjadi nanah di depan mata semua orang. Semua orang menghirup udara dingin dan bubar dengan mendesing, wajah semua orang pucat, dan mereka tidak berani mengeluarkan suara. Pria berbaju hitam telah kehilangan kakinya, tetapi wajahnya sedikit pucat, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi menatap Wang Songhe dengan tatapan dingin dan tajam, arti dari ancaman itu sangat jelas. Wajah Wang Songhe pucat, dia tidak mampu menyinggung orang di balik ini. Dia juga tidak mampu menyinggung Yun Xiao, tidak peduli sisi mana yang dia singgung, itu hampir akan menjadi akhir dari keluarganya. Apa yang terjadi hari ini dilakukan oleh saya sendiri, saya telah mengecewakan Yan Wu, tuan pertama keluarga Li, dan tuan muda Yun Xiao, saya berharap setelah saya mati, tuan muda Yun Xiao akan murah hati dan membiarkan keluarga saya pergi. Wang Songhe menggertakkan giginya dan mengangkat tangannya untuk memukul dahinya. Dengan ledakan, dia memukul kepalanya sendiri, dan cairan keluar, darah menutupi wajahnya. Dia terkekeh, berpikir bahwa dia akhirnya bebas, dia akhirnya menemukan cara untuk membunuh yang terbaik dari kedua dunia, dan itu adalah mati. Orang-orang dari kedua sekte itu semuanya adalah orang-orang kuat di dunia, dan mereka pasti tidak akan mempersulit keluarganya. Wang Songhe menunggu beberapa saat dan menemukan bahwa dia telah berdarah untuk waktu yang lama dan seluruh tubuhnya basah kuyup, tetapi dia masih sadar dan hidup. Dia menyentuh kepalanya karena terkejut, tetapi dia tidak merasakan sakit, dia melihat sekeliling dengan heran. Semua orang menatapnya dengan tatapan aneh di mata mereka, ketika mereka melihat tubuh mereka sendiri, tidak ada darah sama sekali, bunuh diri barusan adalah ilusi. Yun Xiao masih berdiri di depannya, menatapnya dengan tatapan dingin dan mengejek. Hati Wang Songhe tenggelam, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Tuan muda Yun Xiao, haha. Aku di sini," kata Yun Xiao, "siapa yang dapat mengendalikan hidup dan mati Anda sendiri?" Petik 2. Wajah orang-orang di sekitar mereka menjadi lebih pucat, tanpa jejak darah, mereka bahkan tidak bisa mati. Yun Xiao mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah pria berbaju hitam di tanah, kepala pria itu meledak dengan keras, dan cahaya jiwa kuning pucat perlahan diekstraksi darinya. Cahaya jiwa adalah penampilan Man in Black, dia berjuang dan meratap kesakitan, tetapi itu tidak berhasil. Wajah Yun Xiao dingin saat dia mengirim indera ilahinya ke dalam jiwa dan secara paksa mencari semua ingatannya. Jiwa berjuang dengan menyakitkan sesaat sebelum kehilangan kesadarannya sepenuhnya, perlahan berubah menjadi energi paling murni dan menghilang. Seluruh aula sunyi mati, mengekstraksi jiwa, mencarinya, dan kemudian menyebarkannya, belum pernah ada yang melihat atau bahkan mendengar tentang metode seperti itu. Itu terlalu mengerikan, pada saat ini, mereka akhirnya mengerti bahwa Yun Xiao telah mencapai level yang tidak dapat mereka bayangkan, puncak yang bahkan tidak bisa mereka kagumi. Tubuh Xin Ruyu gemetar ketakutan, dia telah menghancurkan semua harapannya dan berpikir bahwa dia akan mati paling buruk, tetapi sekarang dia menyadari bahwa ada hal-hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Pada saat ini, kaki semua orang menjadi lunak, dan beberapa dari mereka bahkan buang air kecil di celana mereka dan mulai menangis di tempat. Yun Xiao menggosok tangannya, dan nyala api putih terbang keluar, membakar mayat itu menjadi abu dengan desir, bahkan darahnya hilang, seolah-olah pria itu tidak pernah ada di dunia. Jadi kamu berasal dari istana kegelapan, Anda benar-benar meminta umur panjang. Yun Xiao meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan tatapan membunuh melintas di matanya.
Meskipun dia tidak cocok dengan istana kegelapan di kehidupan sebelumnya, kebencian di antara mereka telah banyak memudar setelah menjalani dua kehidupan, bahkan ketika Duan Jue dan Han Junting telah bergabung untuk menghadapinya, dia tidak membalas dendam karena banyak hal lain. Sepertinya aku harus melakukan perjalanan ke istana kegelapan. Wajah Li Chunyang dan yang lainnya berubah drastis, meskipun mereka sudah lama menebak bahwa orang-orang ini pasti memiliki latar belakang yang kuat. Mereka masih terkejut ketika mendengar bahwa mereka benar-benar berasal dari 7 negara adidaya. Yun Xiao, kamu tidak bisa impulsif dalam masalah ini, kata Li Chunyang dengan suara yang dalam, kita harus memikirkannya dengan hati-hati. Bagaimanapun, pihak lain adalah sekte terkenal di dunia, tidak peduli seberapa kuat Yun Xiao, dia sendirian, dan tidak mungkin dia bisa bertarung melawan sekte sebesar itu yang telah berdiri selama 10.000 tahun. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh dan tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke yang lain dan berkata, aku tidak peduli siapa kamu atau siapa yang ada di belakangmu, karena Anda telah melangkah ke istana ini, jangan berpikir untuk kembali hidup-hidup, adapun apakah Anda ingin melakukannya sendiri atau saya melakukannya, terserah Anda. Sekelompok orang saling memandang, siapa yang tidak takut mati. Tuan Muda Yun Xiao, karena Anda tahu bahwa kami tidak bersalah, mengapa Anda tidak pergi dan menemukan dalang daripada mempersulit kami? Salah satu seniman bela diri memohon, mungkinkah setelah mengetahui bahwa itu istana kegelapan ada di belakang mereka, mereka tidak lagi berani menargetkan mereka? Bukan urusanmu apakah kamu berani menargetkanku atau tidak, kata Yun Xiao, bunuh diri sendiri, jangan buang waktu, jika saya harus bergerak, saya akan berakhir seperti Man in Black barusan. Ai, Master Sekte Gunung Pemutusan Emosi, Leng Xingbo, menghela nafas dan berkata, setelah perpisahan kita bertahun-tahun yang lalu, ketika kita bertemu lagi, kamu seperti makhluk surgawi, meskipun bukan keinginan saya untuk melawan keluarga Li selama ini, bukan ketidakadilan untuk mati hari ini, tidak apa-apa selama Tuan Muda Yun Xiao tidak mempersulit orang-orang di sekte saya. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan meraih pedangnya, menebasnya di lehernya sendiri. Tunggu, Li Chunyang berteriak dan tiba-tiba terbang, memukul pedang dengan kekuatan jarinya dan mengibaskannya. Leng Xingbo putus asa dan ingin mati, dia tidak memiliki banyak kekuatan di tangannya, pedang itu terbang keluar dari tangannya dan menempel di depan pintu aula, bergetar hebat. Orang tua, apakah menurutmu ini tidak cukup? Leng Xingbo bertanya. Yun Xiao, lepaskan mereka, Li Chunyang menghela nafas dan berkata, apa? Leng Xingbo tertegun sejenak dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Orang-orang lainnya juga gemetar, seolah-olah mereka telah menemukan sedotan penyelamat jiwa, mereka semua memandang Li Chunyang dengan penuh semangat, menyeka air mata mereka, dan menangis, memohon belas kasihan. Orang tua, kata Yun Xiao dengan cemberut, membunuh mereka tidak hanya untuk melampiaskan amarah kita, tetapi juga untuk memberi contoh bagi yang lain. Begitu, kata Li Chunyang, namun, mereka tidak punya pilihan selama bertahun-tahun, bahkan tanpa mereka, akan ada orang lain yang akan menjadi pion, apa gunanya mempersulit pion ini? Ya, Tuan tua benar, mengapa mempersulit kami antek-antek? Petik 2. Lebih dari selusin orang menggema, menyeka ingus dan air mata mereka. Mereka hampir membunuhmu dan aku, Yun Xiao mendengus, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Kemudian, semua orang di dunia akan berpikir bahwa keluargaku mudah diganggu. Kalau begitu mari kita beri mereka pelajaran, kata Li Chunyang, aku sudah sangat puas melihatmu kembali kali ini, di masa depan, dengan Anda di Yanwu, orang-orang ini tidak akan berani bertindak lancang, jika Anda tidak ada di sini, masih akan ada orang lain yang akan bertindak lancang, tidak masalah apakah mereka terbunuh atau tidak. Baiklah, kata Yun Xiao, kemudian, masing-masing dari Anda dapat melumpuhkan dantian Anda dan tersesat. Para seniman bela diri itu masih linglung, dan dengan wajah panjang, mereka berkata, jika kamu menghancurkan dantianmu sendiri, apa bedanya dengan membunuh kami? Dantian adalah kehidupan sejati seorang seniman bela diri. Lalu pergi ke neraka. Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berteriak. Dengan kilatan api, orang yang baru saja berbicara langsung berubah menjadi abu, dia bahkan tidak mengeluarkan suara atau bereaksi, dia adalah orang yang paling kacau yang mati.
Setelah beberapa napas, orang-orang di sekitarnya akhirnya sadar kembali, mereka semua sangat ketakutan. Terima kasih, Tuan Muda Yun Xiao, atas kemurahan hati Anda. Terima kasih, Tuan Tua, telah memohon padaku, kata Leng Xingbo dengan tinju tertangkup. Dia mengangkat tangannya dan membantingnya ke dantiannya. Seketika, gelombang energi unsur menyebar dari tubuhnya, mengirim beberapa orang di sekitarnya terbang. Puff! Leng Xingbo memuntahkan seteguk darah, dia gemetar dan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia mengambil pedang di depan pintu dan pergi. Yun Xiao melihatnya pergi, dia ingat bahwa Kekaisaran Gagak Api telah menunjukkan belas kasihan kepadanya sekali, jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyakiti keluarganya, dia tidak akan membuat segalanya terlalu sulit baginya. Mata Wang Songhe pucat, dan dia menghela nafas panjang yang menghancurkan dantiannya. Meskipun dia memuntahkan seteguk besar darah, dia terus berterima kasih padanya, setidaknya itu lebih baik dari yang dia harapkan, dan hidupnya diselamatkan. Dua master sekte di depan mereka telah menghancurkan dantian mereka sendiri, orang-orang lainnya tahu bahwa mereka ditakdirkan, mereka mengertakkan gigi dan menghancurkan dantian mereka sendiri, menangis dan meratap. Keluar dari sini, kata Yun Xiao dengan cemberut, siapapun yang air mata dan ingusnya kotor akan mati. Orang-orang itu tidak berani menangis lagi dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, hanya Xin Ruyu dan orang-orang dari kamar dagang asal surga dan kamar dagang uang yang tersisa di aula. Bersambung.